Kembali lagi di channel Edukasi Sang Pangeran. Di seluruh dunia, ada ratusan bahkan mungkin ribuan tumbuhan beracun, yang beberapa di antaranya mematikan. Banyak tumbuhan yang telah mengembangkan kemampuannya untuk mencegah bagian dari tubuhnya diambil, baik itu daun, kulitnya, batang, ataupun bunga. Kemampuan ini sebagai bentuk pertahanan kimiawi yang akan melindungi mereka dari para predator. Bagi manusia, beberapa pertahanan kimia ini dapat menyebabkan reaksi kulit yang menyakitkan. Berdasarkan penelusuran, kandungan bahan kimia, racun, dan kristal berbentuk jarum mikroskopis pada tumbuhan, mampu mendatangkan rasa sakit bagi siapapun yang menelan atau bersentuhan saja. Berikut fakta beberapa tumbuhan beracun yang tersebar di seluruh dunia. Pohon mancinel. Pohon mancinel, Hippomane mancinella, bentuknya seperti pohon pada umumnya dengan buah yang mirip seperti buah apel berwarna hijau. Namun siapa yang menyangka pohon ini ternyata salah satu pohon paling beracun di dunia. Bukan hanya buah hijau yang tampak menggiurkan itu saja yang beracun, namun semua bagian dari pohon ini dapat membahayakan. Buah mancinel mengandung senyawa kimia karsinogenik yang bisa menyebabkan tenggorokan terasa terbakar dan sesak nafas. Getah dari pohon ini mengandung porbol, yaitu zat yang mudah larut di dalam air namun terkena kulit akan menimbulkan luka terbakar. Jika berniat ingin memusnahkan pohon ini dengan membakarnya tetap juga dapat membahayakan. Sebab asap pembakaran pohon ini dapat menyebabkan buta permanen saat terkena mata, dan mungkin akan berakibat fatal jika menghirupnya. Karena itulah Guinness Book World of Record menobatkannya sebagai pohon paling mematikan di dunia. Meski begitu, pohon tetaplah memiliki manfaat sebagai penahan angin yang melindungi pantai dari erosi. Tumbuhan jelatang. Jelatang, Urtica dioica, ditemukan di seluruh Eurasia, Amerika Utara, Afrika Utara, dan telah diperkenalkan ke beberapa bagian Amerika Selatan. Daun dan batang muda tanaman herbal ini dilengkapi rambut menyengat dengan asam format yang menyebabkan iritasi dan lainnya. Jika disentuh, bulu-bulu seperti jarum ini menyuntikkan asam yang menyengat ke dalam kulit, memicu sensasi terbakar, kesemutan, dan ruam gatal. Untungnya, gejalanya tidak bertahan lebih dari 24 jam. Menariknya, tanaman ini aman untuk dimasak dan populer di beberapa tempat sebagai sayuran. Tumbuhan hogweed. Daun dan getah bunga gulma liar ini mengandung bahan kimia yang disebut furocoumarin dan harus dihindari. Kontak langsung dengan tanaman tersebut dapat menyebabkan phytophthormatiti, yaitu kulit melepuh parah jika terkena sinar matahari. Kebutaan juga bisa terjadi jika getah masuk ke mata. Tumbuhan wisteria. Wisteria adalah sebuah pohon hias yang memiliki bunga cantik menjuntai. Biasanya tanaman pohon hias ini ditemukan di Jepang dan Cina. Bagian yang beracun dari wisteria adalah bijinya. Bijinya mengandung zat saponin. Jika tidak sengaja menelan bijinya, maka kamu akan merasa pusing, mual, muntah, sakit perut, diare, bahkan bisa pingsan. Meski cantik, bunga ini menyimpan zat beracun yang kuat. Pohon jarak. Tanaman ini banyak sekali tumbuh di Indonesia. Daun dan getahnya dapat digunakan untuk pengobatan tradisional. Namun, biji tanaman ini mengandung racun mematikan bernama ricin. Racun ini dapat mengganggu sistem peredaran darah dan pernapasan hingga menyebabkan kematian. Sampai saat ini belum ditemukan penawarnya. Tumbuhan oleander. Bunga oleander kerap disebut juga dengan nama bunga mentega atau bunga Jepun. Warnanya merah muda cerah kontras dengan warna hijau pekat daunnya. Menjadikan oleander tanaman bunga hias cantik yang dipilih untuk menghiasi pekarangan rumah. Namun hati-hati,
Jangan membaui aroma bunga ini, karena di balik penampilannya yang indah, serbuk sari oleander sesungguhnya beracun. Zat racun yang terkandung pada oleander antara lain merupakan oleandrin dan oleandrogenin, yang dikenal juga sebagai cardiac glycosides. Studi membuktikan, jika terhirup oleh manusia, terutama anak-anak, zat tersebut bisa mengakibatkan gejala pandangan mata berkunang-kunang, muntah-muntah dan diare, dan detak jantung tak beraturan, pusing, sakit kepala, pingsan, bahkan kematian. Kacang Rosario. Kacang Rosario, Abrus precatorius, adalah tanaman mematikan yang mengandung abrin, yakni protein penghambat ribosom yang berbahaya. Hanya dibutuhkan 3 mikrogram abrin atau sekitar 1 biji kacang Rosario untuk membunuh orang dewasa. Dikatakan bahwa telah banyak orang yang jatuh sakit atau mati karena secara tidak sengaja jarinya tertusuk dan terkencah abrin dalam kacang Rosario.